Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Muji Kuat SPD, pengampu Bahasa Indonesia dari SMK Negeri 1 Kademan, Kabupaten Batang. Bapak Ibu fasilitator, saya akan mempresentasikan hasil penulisan buku pedoman guru selama mengikuti pelatihan Dolmen Provinsi Jawa Tengah ini. Pada bab ke-1, yaitu latar belakang, saya masih menemui kelemahan dari 4 aspek kompetensi guru. Ada kompetensi pedagogik, pribadian, sosial, dan profesional. Adapun kelemahan dari aspek pedagogik yaitu kurangnya pengembangan potensi peserta didik, kemudian kurangnya atau kelemahan pada pengenalan karakteristik peserta didik. Yang terakhir adalah perangkat kurikulum merdeka yang belum diselesaikan secara sempurna. Kemudian untuk aspek kepribadian, saya masih menemukan bahwa kurangnya menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan bagi peserta didik. Kemudian etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, serta rasa bangga menjadi guru juga masih rendah. Aspek yang ketiga yaitu sosial, masih menemui dari hal komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat yang masih lemah. Yang terakhir, aspek profesional, masih terdapat kelemahan dalam mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif, yaitu masih jarangnya mengikuti diklat, seminar, kemudian masih kurangnya latihan pembuatan media pembelajaran, penulisan modul, pembuatan alat peraga, video pembelajaran, dan lain-lain sebagainya. Itulah dari 4 kompetensi yang saya rasa masih lemah dan melatar belakangi penulisan buku pedoman guru ini. Kemudian untuk tujuan rencana kerja, seperti sudah disampaikan sebelumnya, bahwa penulisan buku pedoman guru ini untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi proses pembelajaran atau asesmen. Yang kedua, untuk mengembangkan kualitas program keprofesionalan berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi sebagai guru yang profesional. Ketiga, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program kerja dalam tugas tambahan yang diemban. Kemudian manfaat penulisan buku pedoman guru ini terdapat 3, yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, sebagai wali kelas, koordinator pembuatan website dan pengembangan website, serta pembina ekstrakurikuler teater dan program pengembangan keprofesional berkelanjutan yang lainnya. Yang kedua, manfaatnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan sasaran kerja pegawai atau penilaian kinerja pegawai. Yang terakhir, sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, wali kelas, koordinator website sekolah, dan pembina ekstra teater oleh kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Adapun target yang akan dicapai atau ingin dicapai selama tahun 2022 adalah 1. Terlaksananya tugas pokok sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang efektif, yaitu dapat menyusun perangkat pembelajaran secara lengkap, terlaksananya proses pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia yang efektif, serta meningkatnya hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang kedua, terwujudnya karya pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Saya akan berupaya untuk mengikut serta dalam kegiatan kolektif guru dan atau diklat fungsional. Yang B, terwujudnya karya publikasi ilmiah. Ketiga, terlaksananya tugas tambahan yang diberikan oleh sekolah, yaitu terlaksananya program-program sebagai koordinator website dan medsos resmi sekolah, terlaksananya tugas sebagai wali kelas, serta terlaksananya rangkaian kegiatan ekstrakurikuler teater.
Adapun rencana pengembangan kompetensi selama tahun 2022 yaitu ada tugas utama atau pembelajaran. Saya akan berencana untuk menyusun program pengajaran yang baik, kemudian menyajikan program pengajaran yang baik pula sehingga peserta didik dapat menyerap pembelajaran secara maksimal. Berikutnya akan membuat evaluasi pembelajaran atau asesmen. Berikutnya analisis hasil evaluasi. Yang terakhir penyusunan dan pelaksanaan program perbaikan serta pengayaan. Adapun rencana dalam tugas tambahan yang akan saya emban yaitu sebagai wali kelas, kemudian koordinator pengembangan website dan media sosial sekolah, pembina ekstrakurikuler, serta panitia kegiatan sekolah. Yang ketiga, pengembangan profesi berkelanjutan, yaitu ada 3, pengembangan diri, publikasi ilmiah, kemudian membuat karya inovatif. Adapun penjelasan dari pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif akan dijelaskan pada bagian inti penulisan buku pedoman guru ini. Yang terakhir yaitu penugasan tugas guru. Saya diminta untuk menjadi tim PKG penilai kinerja guru oleh kepala sekolah, kemudian sebagai koordinator MGMP Satuan Pendidikan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun ringkasan target tahun 2022 adalah sebagai berikut. Target pengembangan ada 4 kompetensi guru. Di sini saya hanya memberikan contoh pada bulan Januari. Di sini ada pedagogik, yaitu menyusun bahan ajar, membuat media pembelajaran, melaksanakan RPP poin 342 dan 442, kemudian menyusun bahan ajar, membuat media pembelajaran kembali, dan pelaksanaan dari skenario pembelajaran berikutnya. Kemudian untuk kompetensi kepribadian, di sini saya mengambil 4 kriteria, yaitu tanggung jawab. Guru memenuhi jam mengajar dan dapat melaksanakan semua kegiatan lain di luar jam pengajar berdasarkan izin dan persetujuan dari pengelola sekolah. Kemudian disiplin. Guru menyelesaikan semua tugas administratif. Tugas administratif itu termasuk dari non-pembelajaran dengan tepat waktu sesuai standar yang ditetapkan. Kemudian bersikap wibawa. Guru memberikan perhatian terhadap peserta didik dan meresponnya secara lengkap dan relevan untuk menghilangkan kebingungan pada peserta didik. Terakhir, akhlak mulia. Guru berperilaku baik untuk mencitrakan nama baik sekolah dan untuk profesi guru sendiri. Kemudian untuk kompetensi sosial, pada bulan Januari saya akan berusaha untuk menjadi guru yang komunikatif efektif, yaitu menyampaikan informasi tentang kemajuan, kesulitan, dan potensi peserta didik kepada orang tuanya, baik dalam pertemuan formal maupun tidak formal, antara guru dan orang tua, teman sejawat, dan dapat menunjukkan bukti-buktinya dalam bentuk notulen. Berikutnya bersikap dan bertindak objektif. Saya akan menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerjasama yang baik antar peserta didik, dan juga kerjasama dengan kelas yang lain maupun dari jurusan yang lain di dalam kurikulum Merdeka. Kemudian untuk bulan Januari ini, kegiatan profesional saya yaitu saya akan mengikuti diklat, kemudian mengikuti KKG mata pelajaran Bahasa Indonesia yang ada di sekolah. Kemudian untuk tugas tambahannya, pada bulan Januari untuk kegiatan yang dilaksanakan, saya akan mengecek masa berlaku hosting dan domain sebagai ketua tim pengelola website sekolah, kemudian mengupgrade sistemnya, baik keamanan maupun versi websitenya. Kemudian saya akan mengupgrade plugin website sehingga penampilan dan kegunaan website tersebut lebih maksimal digunakan oleh pendidik, peserta didik maupun orang tua dan DUDI. Kemudian sebagai wali kelas, pada bulan Januari saya akan melakukan pengecekan regulasi. Kemudian melaksanakan bimbingan konseling kepada peserta didik bersama dengan guru BK dan BP.
Kemudian yang ketiga, saya akan memeriksa dokumentasi penunjang database ijazah bagi kelas 12. Kemudian untuk pembina ekstrakurikuler pada bulan Januari, saya akan melakukan penggarapan festival atau lomba teater FLS 2N. Demikian untuk ringkasan target tahun 2022. Nah, pada bab terakhir, yaitu penutup, saya meringkas ringkasan rencana kerja kegiatan pada tahun 2022, yaitu saya akan melaksanakan tugas pokok sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, melaksanakan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, serta melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh sekolah dengan baik. Kemudian target rencana program kerja selama tahun 2022 adalah sebagai berikut, yaitu terlaksananya tugas pokok sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia secara efektif, yaitu saya akan menyusun perangkat secara bagus, artinya dapat diberikan oleh siswa, dapat diajarkan oleh guru yang lain ketika saya tidak berangkat, dan efektif sebagai acuan dari sumber belajar mereka. Kemudian terwujudnya karya pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Terwujudnya karya pengembangan ini dibuktikan dengan adanya penulisan buku pedoman guru ini, kemudian membuat modul pembelajaran, kemudian menciptakan karya teknologi tepat guna berupa karya inovatif, yaitu membuat media pembelajaran yang berbentuk SAC, kemudian dapat dijalankan di portal website maupun di Android. Yang terakhir, terlaksananya tugas tambahan yang diberikan oleh sekolah. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Mohon sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.